Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Devi Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang sudah kami susun dengan judul Model Regresi Sederhana. Kami yang beranggotakan, saya Dian Cahyana sebagai moderator, Nurul Isnaini, Ririn Eribiatma, dan Tarisa Faragita. Mari simak video berikut ini. Regresi linear dengan satu variabel bebas. Analisis regresi merupakan analisis yang digunakan untuk memprediksi satu variabel dari variabel lain dengan membandingkan hubungan beberapa variabel kuantitatif. Hubungan antara dua variabel dibagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan fungsional antara dua variabel. Jika X variabel bebas atau variabel independen dan Y variabel terikat atau variabel dependen, maka hubungan fungsionalnya adalah Y sama dengan F dalam kurung X. Yang kedua yaitu hubungan statistik antara dua variabel tidak sempurna. Pengamatan pada hubungan statistik pada umumnya tidak tepat jatuh pada kurva hubungan. Model regresi linear sederhana. Model regresi dengan satu variabel bebas X dapat dirumuskan dengan YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah error I dengan I sama dengan 1, 2, seterusnya sampai N. Dengan keterangan YI merupakan nilai variabel tak bebas dalam trial ke I. Kemudian beta 0 dan beta 1 merupakan parameter. XI merupakan konstanta yang diketahui nilainya, yakni nilai variabel bebas dalam trial ke I. Kemudian error I atau suku sesatan random dengan E dalam kurung error I sama dengan 0 sigma dalam kurung error I, error J sama dengan sigma pangkat 2. Error I dan error J tidak berkorelasi. Kovariansi sigma dalam kurung error I, error J sama dengan 0 untuk semua I, J, I bukan sama dengan J. Sifat-sifat model regresi. 1. YI merupakan jumlah dari dua komponen, yaitu suku konstan beta 0 ditambah beta 1 XI dan suku random epsilon I. 2. Karena E epsilon I sama dengan 0, maka E dikali YI sama dengan E dikali beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali XI. Hal ini berarti distribusi dari YI pada tingkat X dalam trial ke I mempunyai main E dikali YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali XI. 3. Nilai pengamatan Y pada trial ke I jatuh pada jarak epsilon I dari nilai fungsi regresinya E dikali YI atau YI dikurang E kali YI sama dengan epsilon I. 4. Suku sesatan epsilon I diasumsikan mempunyai variansi konstan sigma kuadrat. Oleh karena itu, sigma kuadrat dikali YI sama dengan sigma kuadrat. 5. Suku sesatan diasumsikan tidak berkorelasi karena epsilon I dan epsilon J tidak berkorelasi untuk I tidak sama dengan J, maka YI dan YJ tidak berkorelasi. Penaksiran fungsi regresi. XI, YI, I sama dengan 1, 2, N pada nilai simpangan YI terhadap E dikali YI, yaitu YI dikurang E YI sama dengan YI dikurang beta 0 ditambah beta 0 XI. Jumlah kuadrat dari N simpangan ini ditulis dengan notasi Q, yakni Q sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali YI dikurang beta 0 dikurang beta 1 XI kuadrat. Notasi berikut dapat dipergunakan untuk menyederhanakan tulisan rumus SYX sama dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI
min X dikali dalam kurung YI min Y sama dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI min X dikali YI sama dengan N sigma I sama dengan 1 XI dikali dalam kurung YI min Y sama dengan N sigma I sama dengan 1 XI YI min N sigma I sama dengan 1 XI N sigma I sama dengan 1 YI per N sama dengan N sigma I sama dengan 1 XI YI min N XY. Selanjutnya S XX sama dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI min X pangkat 2 sama dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI min X dikali XI sama dengan N sigma I sama dengan 1 XI pangkat 2 min N sigma I sama dengan 1 XI pangkat 2 per N sama dengan N sigma I sama dengan 1 XI pangkat 2 min NX pangkat 2. Selanjutnya S Y sama dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung YI min Y pangkat 2 sama dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung YI min Y dikali YI sama dengan N sigma I sama dengan 1 YI pangkat 2 min dalam kurung N sigma I sama dengan 1 YI pangkat 2 per N sama dengan N sigma I sama dengan 1 YI pangkat 2 min NY pangkat 2. SYY sama dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung YI min Y pangkat 2 sama dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung YI min Y dikali YI sama dengan N sigma I sama dengan 1 YI pangkat 2 min dalam kurung N sigma I sama dengan 1 YI pangkat 2 per N sama dengan N sigma I sama dengan 1 YI pangkat 2 min NY pangkat 2. Sehingga rumus B1 dapat ditulis dalam bentuk sederhana B1 sama dengan S X Y per S X X dan persamaan regresi taksiran. Residual. Kesalahan atau residual adalah selisih antara nilai pengamatan dengan nilai taksirannya. Ditulis dengan notasi EI sama dengan YI min YI sama dengan YI min B0 min B1 XI. Sifat-sifat regresi taksiran VTET. 1. Jumlah residual sama dengan 0, sigma N I sama dengan 1, EI sama dengan 0. Bukti, sigma N I sama dengan 1, E1 sama dengan sigma N I sama dengan 1. Sama dengan sigma N I sama dengan 1, YI min NB0, B1, sigma N I sama dengan 1, X1 sama dengan 0. 2. Jumlah kuadrat residual sigma N I sama dengan 1, E kuadrat 1 kuadrat I adalah minimum. 3. Jumlah nilai observasi YI sama dengan jumlah nilai taksiran gamma I yakni sigma N I sama dengan 1, YI sama dengan sigma N I sama dengan 1 gamma I. 4. Jumlah residual tertimbang sama dengan 0 jika angka timbang adalah XI yakni sigma N I sama dengan 1 XI EI. 5. Jumlah residual tertimbang dengan angka timbang gamma I sama dengan 0 yaitu sigma N I sama dengan 1 X. 6. Garis regresi selalu melalui titik Q titik gamma. Bukti X sama dengan Q diperoleh
gamma sama dengan Y plus B1 dalam kurung X min Q sama dengan gamma plus B1 dalam kurung X min Q sama dengan gamma. Penaksiran variansi suku sesatan. Variansi suku sesatan sigma pangkat 2 kita taksir guna mengetahui keragaman dari distribusi Y. Penaksiran titik-titik untuk sigma pangkat 2 dapat dihitung dari residual EI. Jumlah kuadrat EI adalah JKS sama dengan sigma N I sama dengan 1, E pangkat 2 pangkat 1 sama dengan sigma N I sama dengan 1 dalam kurung Y min gamma pangkat 2 sama dengan sigma N I sama dengan 1 dalam kurung Y min B0 min B1 XI pangkat 2 sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI YI B0 sigma N I sama dengan 1 Y min sigma N I sama dengan 1 XI YI. Kuadrat rata-rata sesatan KRS dirumuskan sebagai KRS sama dengan JKS per N-2 sama dengan sigma N I sama dengan 1 E2 per 1 per N sama dengan 1 sama dengan sigma N I sama dengan 1 YI min YI per N-2 sama dengan sigma N I sama dengan 1 YI B1 min X1 kuadrat per N-2. KRS merupakan taksiran tak bias dari sigma pangkat 2, yakni E atau KRS sama dengan sigma akar 2. Baik, itulah presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Ibu Devi, kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.